marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengalami firman. Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang simpati kepada pergumulan kita. Dia bukan Allah yang jauh dari kita, tetapi Allah yang dekat, Allah yang bersekutu dengan kita, Allah yang manunggal dengan kita. Mari membuka hati kita masing-masing dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, menjamah dan mengisi hati kita. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya setiap anak-anak-Mu dijamah oleh firman, diisi oleh kebenaran firman-Mu, dikuatkan, diubahkan, bahkan disembuhkan dan dipulihkan oleh firman. Roh Kudus, kami berdoa biarlah firman-Mu menjadi makanan dan menjadi yang utama dan terutama bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan kabar baik. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah, saya beri judul Allah peduli saat kita berada dalam depresi. Allah peduli saat kita berada dalam depresi. Ayat yang saya ajak tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Batseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara sekalian, depresi merupakan salah satu problem yang paling sering dijumpai dalam kehidupan ini. Pada waktu-waktu tertentu, setiap orang dapat mengalami depresi. Bahkan orang yang saleh pun bisa mengalaminya. Pertanyaannya adalah, apa itu depresi, saudara? Depresi merupakan keadaan batin yang tertekan. Sakit penyakit yang menaun yang tidak kunjung sembuh. Stres yang tidak ada jalan penyelesaian. Persoalan-persoalan yang menumpuk. Bahkan jenuh karena tinggal di rumah berbulan-bulan akibat corona dapat menyebabkan depresi. Ditambah dengan angka pengangguran yang melonjak naik dan kesempatan kerja di mana-mana semakin sempit, itu juga akan menambah angka depresi. Saudara, berita buruknya adalah peristiwa yang sedang kita hadapi itu menyebabkan depresi di mana-mana. Salah seorang dari tokoh motivasional yang bernama Viktor Frankl, kata-kata yang terkenal dari ucapannya adalah, semua bisa terenggut dari kehidupan kita. Hanya satu hal yang tidak bisa terambil dari kita, yaitu kebebasan untuk memilih. Dewasa ini banyak orang memiliki sarana untuk hidup, tetapi tidak punya arti untuk hidup. Frankl mengatakan demikian. Depresi menyebabkan banyak orang kehilangan arti hidup, kehilangan tujuan hidup. Kabar baik saudara sekalian yang saya sampaikan buat saudara, saat kita seolah-olah berada di ujung tanduk,
Allah ada di sana mengambil alih untuk membebaskan anak-anaknya, membebaskan kita semua dari kondisi depresi. Saya mengajak untuk melihat satu peristiwa yang pernah terjadi, saudara sekalian. Bagaimana kemenangan di puncak Gunung Karmel tiba-tiba lenyap bak ditelan bumi. Elia, seorang nabi dari pegunungan Gilead, laki-laki yang legam terbakar teriknya matahari oleh karena kemarau yang begitu panjang, sekarang ini berada di dalam lubang depresi yang begitu dalam. Apa yang menyebabkan Elia berada di dalam jurang depresi yang begitu dalam? Elia berpandangan pendek sehingga dia gagal untuk mengetahui dari mana ancaman itu datang. Ancaman itu tidak datang dari Allah, melainkan dari seorang manusia duniawi. Elia seolah-olah sekarang menuruni lembah kelelahan, baik secara fisik, mental maupun emosional. Dan ketika imannya begitu runtuh, saat dia mempercayai dari suara penuduh, Elia jatuh di dalam depresi yang begitu dalam. Allah kita adalah Allah yang peduli. Saat anak-anaknya berada di dalam depresi, Allah memulihkan, Allah menyembuhkan, dan Allah membangkitkan kembali keberadaan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, pelajaran yang dapat kita petik pagi hari ini mengenai kisah Elia yang berada di Gunung Karmel, dan pada akhirnya dia berada di padang gurun. Kita bisa melihat mengenai gejala dan penyebab depresi. Kalau kita membaca kembali di dalam pasal 19 ayat 3 hingga yang keempat, perhatikan baik-baik gejala-gejala yang umum seseorang itu mengalami depresi. Dan barangkali kita ada di dalam situasi ini. Kita berpikir, kapan itu corona berakhir? Kerjaan kita tidak jelas, masa depan kita tidak jelas, dan kita bergumul, lalu kita masuk di dalam depresi. Saudara, gejala yang umum dari sebuah depresi yang menghinggapi setiap orang. Yang pertama adalah bagaimana dia mengundurkan diri dari persekutuan dan menyendiri di dalam kesepian. Orang yang depresi seringkali dia menyendiri di dalam kesepian dan berpikir tidak ada orang yang peduli tentang keberadaannya. Kalau Bapak Ibu kembali membaca ayat yang keempat, mari kita baca kembali. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Orang yang depresi seolah-olah memikul beban sendiri. Tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang peduli kepada keberadaannya.
yang menyendiri di dalam kesepian. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah gejala ini ada di dalam diri kita? Seolah-olah saudara memikul beban sendiri, saudara di dalam kesepian, dan saudara pelan-pelan mengundurkan diri dari persekutuan yang penting. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita berada di rumah masing-masing dalam karantina mandiri, tetapi itu tidak memisahkan hubungan kita. Orang yang depresi adalah orang yang merasa kesepian, dan orang yang depresi juga merasa mengasihani diri dan berlaku sebagai korban. Di dalam ayat yang keempat kembali kita baca. Di situ dikatakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Rasa mengasihani diri menjadi korban dari keadaan, menjadi korban dari situasi, dan mengatakan bahwa aku telah gagal mempertahankan hidupku. Saudara, orang yang depresi bukan hanya mengundurkan diri dari persekutuan dan tinggal di dalam kesepian, tetapi juga merasa mengasihani diri, nelangsa, meratapi nasib, dan berlaku sebagai korban dari situasi yang ada. Orang yang depresi juga lelah secara mental dan emosional. Dia merasa tidak sanggup lagi. Dia merasa tidak berdaya. Pikirannya begitu berat memikul beban. Dan dia merasa lelah. Mentalnya terkuras. Emosional terkuras. Dan dia merasa tidak berdaya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang sedang berada di dalam situasi yang seperti ini? Jika gejala-gejala itu mulai muncul, mulai tumbuh, bahkan tumbuh subur di dalam jiwa kita, kenalilah baik-baik. Saudara perlu Tuhan hari ini. Saudara perlu mengalami kesembuhan secara pribadi. Saudara perlu mengalami lawatan secara khusus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan itu peduli kepada kita. Saudara, Tuhan kembali tidak meninggalkan Elia sendiri. Meratapi nasib, menyesali keberadaannya, tetapi Allah juga datang melawat saat dia depresi. Sekali lagi kita bisa melihat, mengenali depresi, dan selanjutnya yang kedua, kita bisa mengalami lawatan Allah saat depresi. Allah kita adalah Allah yang peduli, amin. Kalau Allah itu begitu peduli, bagaimana kepedulian Allah itu ditunjukkan kepada kita? Bagaimana kepedulian Allah itu dinyatakan kepada kita? Saudara, di dalam ayat 6 hingga 7, di sana dikatakan, mari kita kembali di dalam ayat 6 dan 7.
ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah ia melihat, maka kepada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Saudara, pada waktu kita depresi, Allah mengizinkan kita untuk memiliki waktu istirahat dan mengalami penyegaran. Barangkali di antara kita pernah mengalami rasanya menderita sulit tidur. Bahkan saya sendiri pernah mengalami bagaimana berbulan-bulan mengalami rasanya sulit tidur. Insomnia yang saya derita, saudara sekalian, itu berbulan-bulan. Bahkan saya mengalami sulit tidur, menjelang pagi saya baru bisa tidur. Efek domino dari kesulitan tidur adalah kondisi fisik yang sakit dan tekanan yang tidak stabil. Allah itu Allah yang peduli, bukan hanya peduli kepada fisik, tetapi juga peduli kepada emosional kita, peduli kepada mental kita. Pada waktu kita mengalami depresi, Allah itu mengizinkan kita untuk memiliki waktu istirahat dan penyegaran. Tahukah Bapak Ibu, pada waktu kita tidur, pada waktu kita istirahat, hormon serotonin itu bekerja leluasa di dalam tubuh kita. Pada waktu kita tidur terjadi pembaharuan sel-sel di dalam tubuh kita. Tuhan menormalkan sistem kekebalan tubuh kita. Tuhan mereproduksi kesehatan kita. Pada waktu kita tidur, kita bisa bugar kembali. Jadi saudara sekalian, tidur itu merupakan cara Allah untuk merawat, untuk menyembuhkan kita dari depresi. Allah membuat Elia tidur nyenyak. Dan pada waktu dia tidur nyenyak, Allah menjamu Elia dengan makanan. Lalu Elia bisa bugar kembali. Setelah Elia dibuatnya oleh Allah bugar kembali, sekarang tiba waktunya Allah menyuruh Elia untuk berjalan selama 40 hari 40 malam. Elia harus keluar, saudara sekalian, dari tempat itu, dan Allah akan menemui Elia di Gunung Horeb. Dengarkanlah baik-baik. Tuhan pernah menjumpai Musa di Gunung Horeb pada waktu Musa putus asa dan mengubur mimpi-mimpi. Dia hanya cukup menjadi seorang gembala domba dari mertuanya. Tapi ketika Allah menjumpai Musa, di sanalah Allah memberikan penugasan baru. Hampir memiliki kemiripan dengan peristiwa Elia. Kalau Allah menjumpai Musa di Gunung Horeb, Allah yang sama menjumpai Elia di gunung yang sama dan akan memberikan penugasan baru. Kepedulian Allah bukan hanya ditunjukkan dengan bagaimana Tuhan mengizinkan kita tidur, tetapi juga Allah berkomunikasi dengan bijaksana. Salah satu
satu ciri dari orang depresi adalah sensitif dan mudah marah dan tersinggung. Pada waktu kita depresi, kita mudah tersinggung. Kita terlalu peka atau sensitif terhadap kata-kata orang. Allah bukan hanya Allah yang peduli, tapi Allah kita Allah yang bijaksana. Allah tidak bertanya kepada Elia, "Hei Elia, apa kerjamu di sini? Mengapa engkau begitu tolol? Mengapa engkau gagal?" Tuhan tidak datang dengan sebuah penghakiman, tapi Tuhan datang dengan sebuah kelemah lembutan. Dia menyapa Elia dengan lemah lembut. Dia berkata-kata dengan bijaksana. Saudara, pagi hari ini Tuhan akan menyapa saudara dengan suara lembutnya. Mari kita perhatikan baik-baik. Dalam ayat yang ke-11, maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Tuhan menyapa dengan lembut ketika Elia merasa gagal. Dan ketika Elia berada di dalam gua bersembunyi, Allah dengan suaranya yang lembut seperti magnet menarik Elia keluar untuk berdiri di kaki bukit. Tuhan berbicara kepada Elia dengan suaranya yang lembut. Saudara, sekali lagi kita butuh suara yang lembut itu. Suara yang lembut itulah yang membuat hati kita menjadi kuat kembali saat kita terasa kalut. Suara yang teduh itulah yang membuat hati kita, saudara sekalian, bisa kuat di tengah situasi yang gaduh. Pagi hari ini Tuhan akan berbicara kepada saudara lewat firman. Tuhan akan mendatangi saudara dengan lemah lembut. Di dalam Yohanes pasal 10, Yesus berkata bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dan dengan suaranya yang lembut, Tuhan akan menyapa apa yang sedang kau alami, apa yang sedang terjadi. Tuhan masih punya rencana yang besar buat kita. Sekali lagi saudara, depresi seringkali membuat kita putus asa. Dan Tuhan menyapa dengan kelemah lembutannya, membangkitkan semangat kembali, menghidupkan visi yang sempat mati. Masih ada rencana besar buat Elia, dan masih ada rencana besar buat saudara-saudara. Permohonan saya, janganlah segera putus asa dan mengubur mimpi-mimpi saudara.
Mari kita mengalami kebangkitan kembali, pemulihan kembali. Tuhan ada di atas kita dan Tuhan ingin menyembuhkan kita. Allah bukan hanya berkomunikasi dengan bijaksana, tetapi Allah membuka perspektif baru dengan sudut pandang yang realistis. Saudara, pada waktu kita depresi, cara berpikir kita kabur. Cara nalar kita tidak realistis. Bukan masalah besar yang ada, tapi sebaliknya kita malah membesarkan masalah. Elia meratapi nasibnya dan dia mengatakan, aku seorang diri saja. Pertanyaannya, apakah benar kita seorang diri? Saudara, semua orang sekarang dirundung masalah corona. Dan kita bukan seorang diri, ada banyak orang yang sedang bergumul dengan persoalan ini. Di dalam ayat 18, bagaimana Tuhan hadir, Tuhan membukakan perspektif baru, Tuhan membuka sudut pandang yang baru, Tuhan membuka cara pandang yang realistis. Bukan hanya Elia yang berdiri seorang diri, melainkan masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal. Artinya masih banyak orang yang hidup berkenan di hadapan Allah. Tuhan masih membela orang-orang yang benar, saudara. Pagi hari ini, serahkanlah segala kesulitan Anda pada Allah. Bagaimanapun Ia akan terus berjaga-jaga sepanjang malam. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menjagai kita. Saudara, kalau ada orang yang bernama Elia yang pernah disembuhkan oleh Tuhan, yang pernah dipulihkan oleh Tuhan, yang pernah dibangkitkan kembali oleh Tuhan semangatnya, pagi hari ini Tuhan akan datang melawat kita. Tuhan akan menghampiri kita. Tuhan akan mendatangi kita. Dan kunjungan Tuhan yang istimewa akan memulihkan saudara dari kondisi depresi. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang petani yang bernama Pak Paino. Bapak Paino adalah seorang petani di Jawa Tengah. Satu kali dia mendapat kunjungan dari seorang Menteri BUMN waktu itu, kalau tidak salah Dahlan Iskan. Menteri Dahlan Iskan itu bukan hanya mengunjungi Bapak Paino, melainkan juga tidur. Bahkan tidur di dekat tumpukan padi. Itu merupakan sebuah sejarah di dalam hidup Bapak Paino, di mana rumahnya dikunjungi oleh seorang menteri dan rela tidur di rumahnya. Kalau seorang menteri saja mengunjungi dan membuat hatinya bersukacita, Tuhan akan mengunjungi saudara pagi hari. Tuhan akan mendatangi saudara. Tuhan mendatangi Musa di Gunung Horeb. Tuhan juga mendatangi Elia di Gunung Horeb. Dan di tempat saudara berada masing-masing pagi hari ini, Tuhan akan mendatangi saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan akan memulihkan saudara di tengah-tengah depresi ini. Mari kita buka hati kita dan mengizinkan Tuhan bekerja di atas hidup kita. Mari buka hati. Saya akan berdoa, Tuhan pagi hari ini
Aku berdoa di dalam nama Yesus, selamatlah saudara-saudaraku yang mendengarkan firman. Sembuhkanlah mereka dari kondisi depresi. Pulihkanlah mereka dari kondisi depresi. Kalau Allah pernah mengunjungi dan melawat Elia yang saat itu sedang depresi, Tuhan, aku berdoa pagi hari ini bagi saudara-saudaraku. Di tengah-tengah menghadapi pergumulan perekonomian yang berat, yang disebabkan oleh efek domino corona ini, Tuhan, aku berdoa, kasih Yesus melawat mereka pagi hari ini. Tangan Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka pagi hari ini. Hamba berdoa dan memberkatinya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.